Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 memasuki sesi tanya jawab dengan tema kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam, kontribusinya terhadap penangkalan paham sekularisme. Perkenalkan, nama saya Kunti Malasari dan teman-teman saya Mia Yulisa Anggraini, Safira Nanda, dan Surati. Menjawab pertanyaan nomor 1 dari Kurnia Aulidia Fatma, apa dampak sekularisme terhadap agama? Jawabannya, sering sekali sekularisme menggoda diri manusia dan mendorong manusia untuk bersikap melampaui batas yang telah ditentukan oleh ajaran agama. Sehingga seolah-olah manusia beragama lupa apa saja yang telah diajarkan agama dan menyesuaikan diri dengan ciri-ciri dari sekularisme. Untuk pertanyaan nomor 2, dari Eka Meirawati, apa dampak sekularisme bagi kehidupan manusia? Terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek pendidikan, aspek sosial, dan aspek politik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aspek pendidikan. Sistem pendidikan di negeri yang mayoritas muslim ini, bagaimana siswa didiknya digiring ke arah sekularisme, kebebasan beragama, berbicara, bertingkah laku. Anak-anak digiring untuk jauh dari aturan agamanya, dipaksa untuk mengikuti perayaan agama lain atas dalih toleransi, disodorkan oleh tayangan-tayangan yang sama sekali tak mendidik, tak menjadikan mereka generasi yang salih dan bertakwa. Justru sebaliknya, anak-anak diarahkan untuk menikmati kehidupan sebatas materi, kebebasan dalam segala hal. Untuk yang kedua, ada aspek sosial. Dalam aspek sosial tak kalah mewabahnya. Seorang yang ingin taat pada syariat, namun dipandang sebelah mata, aneh, dinyinyirin dan dibully habis-habisan. Hingga kriminalitas akibat hal ini semakin menggurita. Dalam peradilan pun demikian, umat tak bisa melaksanakan sistem sanksi dalam Islam. Kemudian yang 3 ada aspek politik. Kemudian dalam hal politik dan pemerintahan, agama tak boleh mencampuri kehidupan bernegara. Makna politik yang disalahartikan, jangan bawa-bawa agama dalam politik karena politik itu kotor. Padahal politik adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari agama. Begitupun sebaliknya, politik dalam Islam artinya adalah mengurusi urusan rakyat. Dalam kajian keagamaan, masyarakat dunia barat pada umumnya dianggap sebagai sekuler. Hal ini dikarenakan kebebasan beragama yang hampir penuh tanpa sanksi legal atau sosial. Dan juga karena kepercayaan umum bahwa agama tidak dapat menentukan keputusan politis. Tentu saja, pandangan moral yang muncul dari tradisi keagamaan tetap penting di dalam sebagian dari negara-negara ini. Sekularisme juga dapat berarti ideologi sosial. Di sini kepercayaan keagamaan atau supranatural tidak dianggap sebagai kunci penting dalam memahami dunia. Dan oleh karena itu dipisahkan dari masalah-masalah pemerintahan dan pengambilan keputusan. Sekularisme tidak dengan sendirinya adalah ateisme. Banyak para sekularis adalah seorang yang religius dan para ateis yang menerima pengaruh dari agama dalam pemerintahan atau masyarakat. Beberapa masyarakat menjadi semakin sekuler secara alamiah sebagai akibat dari proses sosial alih-alih karena pengaruh gerakan sekuler. Hal seperti ini dikenal sebagai sekularisasi komentator. Modern mengkritik sekularisme dengan mengacaukannya sebagai sebuah ideologi anti-agama, ateis atau bahkan satanis. Kata sekularisme itu sendiri biasanya dimengerti secara peyoratif oleh kalangan konservatif. Walaupun tujuan utama dari negara sekuler adalah untuk mencapai kenetralan di dalam agama. Beberapa sekularis menginginkan negara mendorong majunya agama, seperti pembebasan dari pajak atau menyediakan dana untuk pendidikan dan penerimaan, tetapi bersikeras agar negara tidak menetapkan sebuah agama sebagai agama negara, mewajibkan ketaatan beragama. Pada masalah pajak, liberalisme klasik menyatakan bahwa negara tidak dapat membebaskan institusi beragama dari pajak karena pada dasarnya negara tidak mempunyai kewenangan untuk memajak atau mengatur agama. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa kewenangan duniawi dan kewenangan beragama bekerja pada ranahnya sendiri-sendiri, dan ketika mereka tumpang tindih seperti dalam isu nilai moral, kedua-duanya tidak boleh mengambil kewenangan namun hendaknya menawarkan sebuah kerangka yang dengannya masyarakat dapat bekerja tanpa menundukkan agama di bawah negara atau sebaliknya. Pertanyaan yang terakhir dari Dirga Arifudin, jelaskan latar belakang munculnya sekularisme dan mengapa ia menjadi musuh bagi agama.
Untuk yang pertama, jawaban untuk latar belakang timbulnya sekularisme. Pada dasarnya sekularisme timbul akibat ketidakpuasan masyarakat Eropa terhadap sikap kaum gereja sekitar abad pertengahan. Karena kaum gereja ingin berkuasa secara mutlak dalam segala permasalahan. Ajaran Injil diidentikan dengan paus, sementara orang lain tidak berhak menafsirkan. Paus dianggap mewakili kerajaan Tuhan di bumi ini, sehingga segala perintah dan keputusannya harus ditaati. Tidak boleh dikritik karena pendapatnya maksum. Paus mempunyai hak penuh untuk mengangkat atau memberhentikan seorang raja dan menghapuskan dosa seseorang. Selain itu, kegiatan ilmu pengetahuan berada di bawah pengawasan mereka. Orang lain tidak bebas mencari ilmu pengetahuan kecuali setelah mendapat persetujuan dari mereka. Dan mengapa sekularisme menjadi musuh bagi agama? Karena sekularisme sangat menggoda penghayatan hidup manusia dalam aspek keagamaan dan keimanan. Sekularisme menggoda manusia dalam hal godaan materi. Sekian sesi tanya jawab dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.